فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita di pertengahan muka surat 141 dari tafsir Asmaul Husna. Masih membahas apa? Al-Basit. Iya, Al-Basit Al-Qafid. Qala Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala wa aidan Allahu jalla wa ala yaqbidu samawati wal ardi yaumal qiyamah. Dan juga selain masalah rezeki, masalah dada, Allah taala juga menggenggam langit dan bumi pada hari kiamat. Yaqbidu dzalika qabdan haqiqiyya, menggenggamnya secara hakiki. Tidak seperti takwilnya para ahli kalam yang sok tahu jumpa Allah tak pernah tapi berani maksudnya ini, maksudnya ini. Dari mana engkau tahu itu? Ini perkara gaib. Baik. Sementara Allah punya tangan, punya jari, punya genggaman dengan dalil-dalil yang ada. Apa yang melarang untuk Allah menggenggam langit dan bumi? Wa hadza fi'lun yakunu minhu jalla wa ala haqiqiyan. Ini adalah perbuatan yang datang dari Allah secara hakiki, tidak seperti ucapan Ibnu Jinni di dalam yaitu apa? Ahli lughah itu Ibnu Jinni, dia jasanya besar tapi dalam masalah akidah dia ikut ahli kalam bahwasanya Allah taala tak boleh punya fiil, semua fiil itu majaz. Karena apa ya namanya ahli nahwu kan, fiil adalah hadas, sementara Allah qadim. Dalam qadim tak boleh ada sesuatu yang hadas. Maka Allah tak boleh punya fiil. Jadi dikatakan khalaqas samawati wal ard itu majaz. Berarti menggenggam langit bumi juga majaz. Nauzubillah. Berani mengingkari secara samar-samar. Wa bayyana Rabbuna azza wa jalla dzalika fi qaulih. Allah azza wa jalla menerangkan itu dalam firman-Nya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat bumi secara keseluruhan, berarti ya 7 ya, menjadi genggaman Allah, yaitu berada di dalam genggaman Allah. Was samawatu matwiyatum biyaminih. Sementara langit itu tergulung atau terlipat dengan tangan kanannya. Pasti kalau tangan kanan disebutkan jelas, tangan satunya tidak disebutkan dengan istilah kiri. Nabi Adam mengatakan kilta yadai rabbi yamin, kedua tangan Rabbku kanan. Tapi dengan apa? Bukan dengan pola manusia ya, tapi yang sempurna. Wa bayyana hadza nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi ghairi ma hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ini di lebih dari satu hadis. Fi sahihain wa ghairihima, dalam sahihain dan yang lainnya. Ya, hadis Abi Hurairah, hadis Ibni Umar, hadis Ibni Mas'ud dan yang lainnya itu. Fa Allahu yaqbidul arda wa yatwis samawati. Baik, subhanahu wa ta'ala. Seandainya diletak di depan lebih sesuai ya. Setelah lafzul jalalah Allah. Lafaz subhanahu wa ta'ala. Biyadih, dengan tangannya. Yaduhu haqiqatan, tangannya secara hakiki. Wa qabduhu haqiqatan, demikian pula genggamannya secara hakiki. Nu'minu bih, kita mengimaninya. Ala ma akhbara rabbuna jalla wa ala, sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rabb kita jalla wa ala. Ya, Allah lebih tahu apa yang dia inginkan dari lafaz-lafaz ini. Dan lafaz Allah jelas paling fasih. Kalau dia ingin yang lain, niscaya tidak perlu menggunakan lafaz itu, menyusahkan umat. Sementara Allah ingin menerangkan kita, bukan membuat kita bingung. Wa ala ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Laisa ka qabdil makhluk, tidak seperti genggaman makhluk. Baik. Wa yaduhu laisat kayadil makhluk, tangannya tidak seperti tangan makhluk. Baik. Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan beriman kepada apa saja yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa ala ma jaa wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah, beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Dan kehendak diketahui dari mana? Ya diketahui dari lafaz-lafaz seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah.
Tidaklah lafaz itu didatangkan kecuali untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginan si pembicaranya. Kalau tidak, untuk apa diberi kemampuan untuk berbicara untuk makhluk? Demikian pula Allah berfirman untuk apa? Kalau tujuannya malah untuk membuat orang bingung. Jelas, yubayyinullahu lakum ang tadillu. Allah menjelaskan untuk kalian agar kalian tidak tersesat. Tatkala Allah Ta'ala menjelaskan dia punya tangan, dia punya jari, dia punya genggaman, berarti memang tangannya adalah tangan yang hakiki. Seperti yang telah dijelaskan itu di dalam syarah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fahada ba'du ma yata'allaqu bi sifatil qabd wal basd lillahi tabaraka wa ta'ala. Inilah beberapa perkara yang terkait dengan sifat genggaman dan penghamparan, pembentangan milik Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihadaini lismain wa hataini sifatain. Keimanan kepada dua nama dan dua sifat ini, nah ini yang diinginkan kali ini. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Yurisu fil abdi tahqiqa tauhidir rububiyah, akan mewariskan kepada hamba tadi, keimanan tadi apa? Realisasi tauhid rububiyah. Kalau semua di tangan dia, untuk apa minta pada yang lain? Untuk apa bergantung pada yang lain dan seterusnya. Seperti yang sering disebar di status para ikhwah itu. Untuk apa? Saya ini takut fakir, sementara saya adalah Abdul Ghani, hamba dari Zat yang maha kaya, maha baik, maha dermawan, maha penyayang, maha pengampun, dan seterusnya. Li'annahu yashhadu anna kulla harakatin fid dunya, karena si hamba ini dia menyaksikan bahwasanya setiap gerakan di dunia fahiya min bastillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah bagian dari penghamparan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rezeki sampai kepada kita, rezeki yang sifatnya maknawi atau hissi dan sebagainya. Wa anna kulla sukunin fahuwa min qabdillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian pula semua ketenangan itu adalah bagian dari genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sampai ke kita misalkan dan sebagainya. Fa tadbiru kulli syai'in fil alamil ulwi wa sufli yaduru ala hataini sifatain. Maka pengaturan segala sesuatu di alam atas dan alam bawah itu beredar pada dua sifat ini, al-qabd wal basd. Wa dzalika raji'un ila hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Itu semua kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang membentangkan, terkadang menyempitkan, terkadang meluaskan dan sebagainya. Terkadang menahan, terkadang memberi. Fa idza basatallahu fadzalika lihikmatin balighah. Jika Allah membentangkan, menghamparkan, melebarkan rezeki dan sebagainya, itu adalah karena suatu hikmah yang mendalam. Allahul musta'an. Terkadang kita dihalangi dari sesuatu sebagai ujian kesabaran, ujian untuk terus-menerus berdoa, ataukah memilih untuk berputus asa dan sebagainya. Wa idza qabadallah, jika Allah juga menggenggam, mempersempit, fadzalika lihikmatin balighah, yang demikian juga itu juga karena hikmah yang mendalam. Akhiran, yang terakhir, ya jedaru at-tanbihu, layak untuk diingatkan, ala annal ulama, bahwasanya para ulama ahli sunnah, yunabihuna ala anna hadal isma, mereka mengingatkan bahwasanya nama ini al-qabid la yutlaqu illa bima yuqarinu, tidak disebutkan kecuali dengan yang menyertainya, wahwal basid. Ya, tidak layak Allah sekitar dikatakan Allah itu selalu menyempitkan rezeki, tapi menyempitkan dan melebarkan, membentangkan. Wahwal basid. Wa kadzalika ma sayati, demikian pula pembahasan yang akan datang, al-mani. Ya, tidak semata-mata diberi nama al-mani. Tapi juga apa? Al-mu'ti, ma'al mu'ti. Dia yang menghalangi rezeki, dia juga yang memberikan rezeki. Ini masuk dalam bab beradab kepada Allah Ta'ala. Wa ghairu dzalika mimma sayati al-hadisu anhu insyaallah. Dan yang selain itu dari pembahasan yang pembicaraan yang akan datang tentang itu, insyaallah. Fahadil asma, nama-nama ini tud'a indal ulama bil asma'il muzdaujah, dipanggil oleh para ulama dengan
al-asma al-muzdaujah, nama yang berpasang-pasangan. Wa fiha yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Tentang ini Ibnul Qayyim berkata, hadza wa min asma'ihi ma laysa yutlaqu bal yuqalu idza ata biqirani. Ini dan termasuk dari nama-nama Allah ada nama yang tidak boleh disebutkan, yaitu dengan sendirian, tetapi disebutkan apabila datang dengan pasangannya atau qiran, yaitu rekannya. Qarin, ya, rekan pengiring ya. Wahyallati tud'a bi musdaujatiha ifraduha khatarun alal insani. Inilah nama-nama yang dipanggil dengan yang tud'a dipanggil bi musdaujatiha, dengan pasangannya. Kalau disendirikan ini bahaya terhadap seseorang, ya nanti malah jadi buruk sangka pada Allah barangkali. Allah punya manik, nama al-manik yang menghalangi rezeki. Oh, sedih kita. Tapi disebut dengan yang mendatangkan harapan, al-manik wal mu'ti misalkan. Yaitu layah sunubik, tidak baik untukmu antut teliqa ismuhul qabid, untuk engkau menyebutkan nama Allah al-qabid, fahasab. Ya, berhenti sampai di situ, cukup sampai di situ. Fatakul Allahul qabid, engkau mengatakan Allah yang membatasi atau menggenggam. Wa inna ma yakunul kamalu bi dhammismihi al-qabid ilasmihi basit. Hanyalah kesempurnaan itu difahami dengan apa? Menggabungkan nama Allah Al-Qabid kepada namanya Al-Basit. Baik. Berarti memang agama lain memang sangat cacat ya. Ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ada dewa perusak. Kenapa bukan satu tapi segalanya, menguasai segalanya? Ini cuma merusak aja. Yang itu cuma bina aja. Baik. Allah Maha sempurna, mengurus yang ini juga yang itu. Wa kadzalikal mani tadummuhu ilal mu'ti. Demikian pula nama al-mani engkau gabungkan kepada nama al-mu'ti. Fataqul al-mani'ul mu'ti, yang menghalangi dan yang memberi. Wa dzalika li annal kamal innama yatahaqqaqu bihadzal iqtiran. Sebabnya adalah karena kesempurnaan dari sisi ini. Untuk nama-nama yang jenis ini, dia hanyalah terrealisasikan, terwujudkan dengan gandengan ini, dengan penggabungan ini. Amma lau atlaqtal qabdha. Adapun kalau engkau menyebutkan sekedar sifat al-qabd, awil mana, sifat penghalangan, fahasab, berhenti sampai di situ, farubbama tawahama mutawahim, boleh jadi ada orang yang salah memahami. Jadinya apa? Anna man ahu subhanah, bahwasanya penghalangan dari Allah subhanah, au qabdah, pembatasannya. Kalau dikatakan qabd artinya pembatasan, kita sudah lewat maknanya banyak. Karena li ajzih, boleh jadi karena dia tak mampu, ya tak mampu beri banyak-banyak. Kita sudah minta ini, mau minta lagi, cukuplah, sudah habis. Nah, tak mungkin, Allah tidak macam itu. Nah, orang boleh jadi akan salah sangka, yaitu rezeki hanya dibatasi. Padahal ayat menyebutkan bi ghairi hisab, rezeki itu tanpa batas untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Au bukhlih, atau karena Allah bakhil, seperti yang disebut-sebutkan oleh orang-orang Yahudi itu, naudzubillah. Hasya rabbana dzalik. Baik. Berarti hasya di sini fi'il madhi jamid ya. Rabba sebagai maf'ul bih, yaitu jauh sekali kemungkinan untuk Rabb kami seperti itu subhanahu wa ta'ala. Fal kamalu fi, maka kesempurnaannya itu difahami pada ayajtami al-amron, dua perkara tadi terkumpul. Wa huwa annahu yu'ti wa yamna subhanahu wa ta'ala. Dia memberi dan dia yang menghalangi subhanahu wa ta'ala. Wa tanabbah, ia waspadai masalah ini. Huna di sini ila anna muradal ulama, bahwasanya yang dimaksudkan oleh para ulama hinama ya'tuna ila hadal maudhi, tatkala mereka mendatangkan datang ke tempat ini, ke pembahasan ini, huwa fil ismil ladzi qad yuhimun naqas. Ini hanya berlaku pada nama yang terkadang atau boleh jadi akan membuat salah paham, adanya kekurangan. Ifraduh, yaitu kalau disendirikan akan difahami berarti Allah itu kurang. Ammal ismul ladzi la yuhim, adapun nama yang tidak memberikan pemahaman macam tadi, tidak menimbulkan kesalahpahaman macam tadi, wa huwa muqabiluh,
Berarti kebalikannya yaitu satu nama pun sudah menunjukkan kesempurnaan. Falamani amin ifradih, maka tidak mengapa untuk dia disebutkan secara bersendirian. Bimaknan, dengan suatu makna. Bimakna dengan makna lamani amin ifradil basit. Tidak terlarang untuk kita sekitar menyebutkan nama Abdul Basit misalkan. Ya, apakah harus digabung Abdul Basit wal Qabid, Abdul Mu'ti wal Mani? Tidak harus. Yang penting orang paham. Orang yang di hadapan kita misalkan dia paham. Walamani amin ta'bid minat ta'bidilah, tidak terlarang menghambakan diri dengan apa? Satu nama itu, fayuqal Abdul Basit. Wa innamal ladzi, kalau istilah Basit orang sih baik sangka ya, yang Qabid mungkin orang buruk sangka boleh jadi. Sekedar Abdul Mani, kalau Abdul Mu'ti ya orang suka. Wa innamal ladzi la budda min husulil iqtirani fihi. Iya, untuk nama yang Basit atau Mu'ti, orang tidak akan membayangkan yang cacat-cacat, yang kurang insyaallah. Tapi yang pasti akan terjadi wa innamal ladzi la budda min husulil iqtirani fihi, tapi yang harus digandengkan adalah nama al-Qabid. Baik. Li'annahu huwa alladzi qad yahsulu naw'un minal ishtibah. Karena nama inilah yang boleh jadi akan menghasilkan kesamaran. Bi ifradih, apabila dia disendirikan. Fayazulu hadza bi dhammihi ila ma yuqabiluh. Ini yang dimaksudkan. Dari kalam tadi ya. Dan hilang persangkaan atau kesamaran tadi apabila dia digabungkan dengan yang berhadapan dengannya atau nama yang berlawanan dengannya. Amal Mu'ti wahdah fala ba'sa, ya. Tidak mengapa. Wa dalilu hadza ma sabata fi Sahih Bukhari. Dalil tentang ini disebutkan bersendirian adalah yang telah pasti di dalam Sahih Bukhari min qaulihi wallahul mu'ti wa ana qasim. Asal hadis muttafaqun alaih, hadis Muawiyah. Cuma nama al-mu'ti ini dalam riwayat Bukhari. Kalau riwayat Muslim kan Allahu yu'ti. Baik. Tulahid, perhatikan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara fi hadzal hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini ismahul mu'ti faqat, ya, hanya menyebutkan nama ini tanpa menyebutkan kebalikannya. Walam yakrin ma'ahul mani, tidak menggandengkan bersamanya al-mani. Fadalla hadza ala anna ifrada hadzal isim, maka ini menunjukkan bahwasanya penyendirian nama tadi wahdah, sendirian, bersendirian, la ba'sa bih, tidak mengapa. Li'annahu yadullu ala kamalin la naqsa fih, karena nama al-mu'ti demikian pula al-basit menunjukkan kepada kesempurnaan tanpa ada kekurangan di dalamnya. Wa in kana dhammuhu ilal mani akmal, walaupun kalau digabungkan ke al-mani itu lebih sempurna lagi. Baik. Lakin huwa fi dzatihi kamal, tetapi nama ini secara zatnya sudah suatu kesempurnaan. Fadalla hadza ala anna hadhil qaidah, maka pembahasan ini menunjukkan bahwasanya kaidah tadi, ketentuan tadi indal ulama, di kalangan ulama, muqayyadatun bihadzal amr, dia terikat dengan perkara ini, apakah akan menghasilkan kesalahpahaman atau tidak untuk sebagian orang. Walaisatan sahibu ala kilalismain, kaidah ini tidak berlaku kepada dua nama, tapi salah satunya. Innama alal ismil ladzi idza ufrida, dia kaidah ini hanyalah berlaku kepada nama yang jika dia disendirikan rubbama auhama naqson, boleh jadi akan menimbulkan pemahaman adanya kekurangan. Wallahu taala a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Syekh Ahmad. Iya. Meminta-minta ni